أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, dari nikmat kesehatan badan kita, nikmat keluangan waktu kita, ya, nikmat keselamatan jiwa dan harta kita, di mana kita lihat di banyak berita, ya, berbagai daerah di Indonesia sedang banyak terkena bencana, mulai dari banjir bandang di daerah Sumatera, ada letusan Semeru di Jawa Timur, ada longsor di Cirebon dan di Banjarnegara yang banyak memakan korban jiwa, ada yang kehilangan rumah dan hartanya, ada yang kehilangan keluarganya. Alhamdulillah kita di sini Allah masih memberikan keamanan bagi kita, ya, bahwa daerah kita alhamdulillah, ya, selamat dari jin. Alhamdulillah Allah masih menjaga harta kita, masih menjaga jiwa kita, maka sangat wajib, ya, pantaslah bagi kita untuk banyak-banyak memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk syukur yang paling utama adalah dengan memanfaatkan nikmat yang sudah Allah berikan. Seluruh nikmatnya, dari nikmat kesehatan tadi, ya, nikmat jiwa, nikmat harta, itu kita gunakan untuk beribadah, untuk berbakti kepada Allah Ta'ala. Salah satunya dengan hadir di kajian malam pada hari ini. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, ya, izinkan saya ingin sedikit menyampaikan pembelajaran, ya, atau makna dari sebuah hadis qudsi. Terus apa bedanya hadis qudsi dengan hadis yang lainnya, Pak? Ada yang tahu bedanya? Ya. Kalau hadis qudsi itu ada maknanya dari Allah Ta'ala. Jadi biasanya kalau dalam hadis ada perkataan Allah berfirman. Jadi beda dengan hadis-hadis yang lain. Kalau hadis itu biasanya itu baik perkataannya Nabi atau perbuatannya Nabi atau persetujuannya Nabi. Jadi langsung lafadznya dari Nabi. Nah, tapi kalau hadis qudsi itu Allah memberikan ilmu, memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi menyampaikannya dengan kata-katanya sendiri.
Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu adalah letterlek kata-katanya Allah Ta'ala. Jadi semua huruf dalam Al-Quran, semua harokat, semua sukun, semua waqaf itu semuanya dari Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah dulu menyampaikan kepada Nabi juga seperti itu, dengan kata-kata yang sama, harokat yang sama, panjang pendek yang sama. Itu kalau Al-Quran. Sedangkan kalau hadis qudsi, nah, ini memang maknanya dari Allah, ilmunya dari Allah, tapi Nabi menyampaikannya dengan kata-kata sendiri. Misalkan misalnya kita mendengar kajian, misalnya habis mendengar kajiannya Pak Manto, misalnya. Kemudian ketika pulang ditanya sama putra-putranya, Bu, tadi Pak Manto ngajinya isinya apa? Oh, tadi Pak Manto bilang seperti ini. Dengan kita mereferensi, ya, menyampaikan apa yang Pak Manto katakan, tapi dengan kata-kata kita sendiri. Nah, kalau hadis itu seperti itu. Jadi Rasulullah menyampaikan apa yang Allah ucapkan, tapi dengan kata-kata beliau sendiri. Nah, hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Di dalam di kitab hadis yang ditulis oleh Hakim dan derajatnya adalah sahih. Hadisnya ininya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Jadi kalau dalam hadis qudsi mesti ada Allah berfirman. Nah, apa firman Allah Ta'ala? Wahai hamba-hambaku, aku haramkan perbuatan zalim itu kepada diriku, dan aku juga haramkan kepada diri kalian, maka janganlah kalian saling membunuh. Bagian pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, menyampaikan kepada kita untuk tidak saling membunuh. Kenapa? Karena Allah sendiri itu juga mengharamkan kezaliman kepada dirinya. Jadi sebenarnya Allah itu kalau boleh bisa, ya. Allah kalau mau berbuat tidak adil itu bisa. Kepada hambanya yang satu diberi kenikmatan, satunya kesengsaraan tanpa ada alasan, itu bisa. Tapi karena Allah itu mempunyai sifat adil, maha adil, dan tidak mungkin bagi Allah untuk memiliki sifat yang bertentangan, maka Allah itu mengharamkan kezaliman atas dirinya. Maka ketika Allah saja yang maha kuasa, yang mempunyai segala kekuatan, itu saja tidak mau mendolimi yang lainnya, tidak mau mendolimi hambanya. Karena kan orang itu bisa zalim ketika dia memiliki kekuasaan. Penguasa bisa zalim karena dia yang berkuasa. Orang kaya bisa zalim karena dia punya kekayaan. Orang kuat bisa zalim karena dia punya badan yang kekar. Ini orang yang lemah, orang miskin, sakit-sakitan, gak punya apa-apa, kira-kira bisa zalim betul? Ya mungkin kepada diri sendiri bisa, tapi kan kalau kepada orang lain tidak bisa. Karena orang yang bisa berbuat zalim adalah orang yang memiliki kekuatan tadi. Nah, ketika Allah saja yang memiliki kekuatan paling besar, memiliki kekuasaan yang paling tinggi, itu saja tidak mau berbuat zalim, maka kita para hambanya yang kekuasaannya tidak seberapa, yang kekuatannya cuma ala kadarnya, tentu lebih tidak pantas bagi kita untuk berbuat zalim tersebut. Maka di sini Allah menekankan, ya, Allah itu karena saya saja
yang maha kuasa, ya, yang punya segala-galanya, itu mengharamkan diri zatnya, ya, mengharamkan dirinya untuk tidak berbuat zalim, maka kepada hambanya juga tidak boleh berbuat zalim juga. Inilah kenapa, ya, benar-benar dalam Islam itu perbuatan zalim ini, terutama perbuatan zalim kepada orang lain, itu merupakan perbuatan yang benar-benar dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, tahukah kalian siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, muflis itu la dinarun wa la dirham. Orang muflis adalah yang enggak punya dinar, yang enggak punya dirham, yang enggak punya uang, yang enggak punya harta. Maka apa kata Rasulullah? Lah, bukan. Orang yang bangkrut, ya, yang bangkrut, yang benar-benar bangkrut, bangkrut yang sejati adalah orang yang nanti di akhirat dia itu membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala membaca Al-Quran, tapi karena kezalimannya, pahalanya itu diambil untuk membayar kezalimannya kepada orang lain. Ada orang yang datang, ya Allah, orang ini dulu pernah mengambil tanah saya, diambil pahala sholatnya. Ya Allah, dulu orang ini pernah menghina saya, pernah memukuli saya, diambil pahala Qur'annya. Ya Allah, dulu orang ini pernah mengambil bisnis saya secara tidak adil, diambil pahala puasanya. Sampai habis pahalanya, ternyata masih ada orang yang menuntut keadilan, ya. Masih ada orang yang dizalimi, yang belum dibayar kezalimannya. Akhirnya pahala orang yang dizalimi tadi diserahkan kepada orang yang zalim. Akhirnya orang yang zalim ini pahalanya habis, dosanya bertambah, dimasukkanlah dia ke dalam neraka. Inilah yang kata Rasulullah, al-muflis, orang yang bangkrut. Maka sangat harus berhati-hati, ya, dalam muamalah kita kepada orang lain. Jangan sampai, ya, diri kita baik karena sengaja atau tidak sengaja berbuat zalim kepada orang lain. Apalagi ketika kita berada di posisi yang lebih tinggi, kita sebagai atasan, yang sebagai yang punya uang, sebagai yang punya harta, yang punya kelebihan, itu yang lebih rawan, ya, lebih gampang tergoda untuk berbuat kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu sekalian berbuat dosa siang dan malam, dan aku ampuni dosa-dosamu, tidak peduli kecil maupun besar. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni. Dan yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kemahaluasan ampunannya Allah Ta'ala, bahwa ampunan Allah itu tidak ada batasnya, ya, tidak ada selesainya. Siapapun yang berbuat dosa, dan kita itu pasti berbuat dosa, ya. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Bahkan kita sendiri, kalau coba menghitung dosa kita saja dalam satu hari ini, itu sudah betapa banyaknya. Dari tadi pagi saja, belum dari bulan lalu, dari tahun lalu, belum dari awal-awal masa balik kita. Betapa banyak dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Tapi Allah mengatakan kepada kita, Allah itu bisa mengampuni dosa kita
baik itu kecil maupun besar. Apapun dosanya, apapun kesalahannya, itu semua bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Syaratnya apa? Syaratnya kita bertaubat, kita memohon ampun kepada Allah, benar-benar menyesali perbuatan tersebut, ya, maka apapun dosanya itu Allah akan ampuni. Kita pernah dengar tentang kisah seorang pembunuh, ya, yang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat, dia datang kepada rahib. Wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang, bisakah saya diselamatkan? Maka rahib itu berkata, wah enggak, kamu itu sudah terlambat, sudah terlalu sesat, tidak bisa diselamatkan. Akhirnya pembunuhnya tadi marah, kemudian rahibnya dibunuh. Genaplah jadi 100 orang. Kemudian pembunuh ini ternyata masih punya rasa masih punya hidayah, ya, masih punya keinginan untuk bertaubat. Datanglah dia kepada seorang ulama, tanya kepada ulama, wahai Pak, wahai Syekh, saya sudah membunuh 100 orang, bisakah saya bertaubat? Maka ulama tadi menjawab, ya, masih bisa. Allah masih membuka pintu ampunan bagimu. Maka kalau kamu tidak meminta ampun, silahkan pergi ke suatu kota, di sana isinya orang-orang soleh, bertaubatlah dan beribadah di sana. Akhirnya pembunuh itu hijrah, ya, ke kota tersebut. Qadarullah, ternyata sebelum sampai di kota tujuannya, dia meninggal dunia. Akhirnya malaikat adab dan malaikat rahmat turun, rebutan dua-duanya. Malaikat adab berkata, ini pembunuhnya ini belum beribadah. Ya memang dia niat bertobat, tapi dia belum berbuat apa-apa, belum ada kebaikannya. Malaikat rahmat berkata, ini pembunuhnya sudah berniat bertobat, dia sudah menyesali perbuatannya, ya, sudah ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Akhirnya diputuskan dengan cara mengukur jaraknya. Manakah dia itu lebih dekat kepada kota tujuannya atau kepada kota yang asalnya? Akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, ya, bumi itu digerakkan. Akhirnya dibuat jarak pembunuh tadi kepada kota tujuannya tadi itu dibuat lebih panjang 1 hasta. Akhirnya itu mendapatkan ampunan Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini menjadi hikmah bagi kita, menjadi contoh bagi kita, bahwa sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah merasa putus asa dari ampunan Allah Ta'ala. Jangan pernah merasa berpikir, saya sudah terlalu kotor, saya sudah terlalu jahat, saya sudah terlalu buruk. Jangan pernah merasa seperti itu. Jadi juga wajib kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih jauh dari agama, yang mungkin masih jauh dari masjid. Jangan sampai mereka merasa, wah, saya ini kayaknya sudah nggak ada bawaan masjid, saya itu nggak ada tampang-tampang orang yang sholat. Jangan seperti itu. Karena pintu ampunan Allah itu begitu luas, ampunan Allah itu begitu besar. Siapapun yang bertaubat, ya, siapapun yang memohon ampun kepada Allah Ta'ala, selama nyawanya masih di dalam tubuhnya, selama nafasnya belum lewat di tenggorokannya, maka Allah masih membuka pintu ampunan selebar-lebarnya kepadanya. Maka janganlah pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah melanjutkan, wahai hamba-hambaku, setiap kalian lapar kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan.
Dan setiap kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian padaku pakaian, niscaya aku berikan kepadamu pakaian. Maka di sini Allah menekankan kepada kita tentang bahwa Allah itu adalah yang menyediakan rezeki kepada kita. Bahwa kita semua ini bergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah katakan, setiap kita ini lapar, kita ini tidak bisa mencari makan kecuali yang Allah berikan makan. Kita ini tidak bisa minum kecuali yang Allah berikan minum. Kita tidak punya pakaian kecuali yang sudah Allah berikan. Maka apapun yang kita punya, nafas kita, ya, tubuh kita, kesehatan kita, makanan kita, minuman kita, harta kita, semuanya itu datangnya dari Allah. Hanya Allah yang bisa menyediakan. Maka apa kata Allah? Mintanya sama Allah. Mau minta makan, minta sama Allah. Minta gaji, minta sama Allah. Minta mobil, mau minta kesehatan, minta kesolehan, semuanya minta kepada Allah. Kita gantungkan diri kita, kita sandarkan diri kita hanya kepada Allah. Jangan sampai kita malah mengandalkan makhluk. Maka ketika kita ditimpa kesulitan, ya, misalnya utang tagihan utang sudah mepet, ya, harus bayar SPP anak, bayar kontrakan, bayar listrik, bayar air, semuanya, sedangkan uangnya sudah habis, gak ada uang sama sekali. Maka mintanya ke siapa? Mintanya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, bermunajat sama Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha memberi rezeki, Engkau lah yang maha menyediakan segalanya. Maka berikanlah rezeki kepadaku, bantulah. Karena hanyalah Engkau yang bisa memberikan bantuan. Maka apapun yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah. Karena Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu makin diminta, makin makin jengkel, ya. Kalau kita punya temannya itu kerjaannya minta terus sama kita, nah kita tentu akan jengkel, akan marah. Ketika orang kerjaannya minta terus. Itu kalau kita sebagai makhluk wajar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin kita minta, semakin kita memohon kepada Allah, bahkan hanya untuk hal-hal yang kecil saja. Ya Allah, semoga saya jalan sandalnya enggak putus. Ya Allah, ketika jalan semoga saya itu tidak kepleset. Ya Allah, semoga nanti ketika jalan enggak ada halangan, lampunya nyala semua. Hal-hal sederhana seperti itu kita minta sama Allah. Makin kita memohon sama Allah, Allah makin senang, Allah makin cinta sama kita. Karena semakin kita memohon sama Allah, semakin kita banyak berdoa, maka kita itu semakin menjadikan diri kita itu benar-benar menghamba, benar-benar menyandarkan diri kita kepada Allah. Bahkan Allah akan marah kepada seorang hamba yang gak pernah berdoa. Kok ada seseorang yang gak pernah memohon sama Allah, yang gak pernah meminta sama Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Alasannya, wah kan minta itu kok gak elok, mosok apa-apa minta, apa-apa jaluk, kan gak pantas. Tadi dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah itu kalau nggak dimintai makin marah. Kenapa? Karena kalau ada orang yang nggak minta sama Allah, dengan kata lain dia itu merasa sombong, merasa apapun yang dia dapatkan itu adalah hasil dari kerjanya, hasil dari usahanya, bukan dari pemberian Allah Ta'ala. Padahal Rasulullah sendiri, ya,
menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita dalam sebuah doa ya, yang tertulis dalam rangkaian doa zikir pagi dan petang. Pada akhirnya itu wala takilni ila nafsi tarfataya. Ya Allah, jangan sampai engkau bebankan kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Jadi saya hamba itu benar-benar menyandarkan dirinya kepada Allah. Bahkan jangan sampai kita itu dibebani walaupun hanya sekejap saja. Karena kita nggak akan mampu, Pak. Coba kalau misalnya 1 detik saja, Pak, 1 detik saja nafas kita berhenti, aliran darah kita berhenti, paru-paru kita berhenti, organ pencernaan kita berhenti, saraf kita berhenti. Kira-kira kita bisa merubahnya? Bisa mengendalikannya? Nggak akan bisa. Jangankan seluruhnya berhenti, kita itu kena sumbatan saja. Karena orang stroke niku, itu kan cuma 1 pembuluh darah yang mampet, Pak. 1 dari puluhan kilometer. Jadi kalau pembuluh darah itu kalau dijejer, diurutin satu-satu itu panjangnya sampai puluhan bahkan ratusan kilometer pembuluh darah dalam tubuh kita. Nah, itu 1 saja yang mampet. Apalagi mampetnya pas di otak, bisa jadi stroke tadi. Bayangkan kalau semuanya mampet, semuanya tidak mengalir, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Siapa yang menjaganya? Siapa yang menjalankannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hamba benar-benar menggantungkan diri kita hanya kepada Allah. Dan kebalikannya Allah melanjutkan di hadis di potongan hadis yang selanjutnya bahwa kita sebagai hamba itu benar-benar bergantung kepada Allah, sedangkan Allah itu tidak butuh dengan hambanya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan sholat kita, Allah tidak butuh dengan pujian kita. Allah tidak butuh. Allah menyampaikan, wahai hamba-hambaku, andaikan orang-orang sebelummu dan sesudahmu serta manusia dan jin dalam kondisi hanya paling bertakwa, maka itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Dan apabila mereka dalam kondisi paling jahat hatinya, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi seandainya seluruh manusia, seluruh jin dari awal sampai akhir itu sesoleh Nabi Muhammad, semulia Nabi Muhammad, imannya setinggi Nabi Muhammad, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi nggak ada pengaruhnya. Kebalikannya, kalau seandainya seluruh manusia, seluruh jin dari awal sampai akhir itu sezalim Fir'aun, sekikir Qarun, sebejat syaitan, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah walaupun sedikit. Jadi nggak ada pengaruhnya. Allah itu tidak butuh dengan hambanya. Beda dengan dewa-dewa Yunani, ya, dewa-dewa orang Hindu, orang Buddha yang katanya terpengaruh dengan ibadah hambanya. Kalau kalau dewa-dewa itu kalau banyak yang menyembah maka akan semakin kuat. Tapi kalau nggak ada yang menyembah akan lemah. Ini Tuhan yang tergantung dengan hambanya. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah itu tidak bergantung kepada apapun. Allah adalah satu-satunya yang independen, satu-satunya yang tidak bergantung kepada apapun. Dialah yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Maka kita sebagai hamba itu jangan merasa sombong, jangan merasa jumawa dengan ibadah kita.
Jangan merasa seolah-olah dengan berbuat baik kita akan menjadi manusia yang paling utama. Di sisi Allah itu ibadah kita tidak ada apa-apanya. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Tapi siapa yang butuh? Yang butuh kita sendiri. Maka kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita ikut kajian, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita bermuamalah dengan baik, mencari rezeki yang halal. Itu semuanya kita lakukan bukan untuk diberikan kepada Allah, tapi nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu semuanya untuk keselamatan kita, itu semuanya untuk bekal kita. Ya. Maka kenapa kalau Allah itu menyuruh kita berbuat baik, menyuruh kita beribadah, bukan karena Allah butuh dengan ibadah kita, tapi untuk ujian kita. Karena Allah ingin melihat, ya, mana hambanya yang beriman, mana yang tidak beriman. Karena berbeda dengan malaikat, yang Allah itu ciptakan malaikat itu semuanya beriman. Maka Allah berikan kepada manusia itu kebebasan. Allah berikan akal, Allah berikan pilihan, bahwa di dunia ini kita bisa memilih untuk beriman, memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga bisa memilih untuk kafir, memilih untuk ingkar. Karena tadi hidup kita sebagai ujian. Sebagaimana guru ketika memberikan ujian kepada siswanya, otomatis ada siswa yang berhasil, ada siswa yang gagal. Dan apapun hasilnya, ada konsekuensinya masing-masing. Maka Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, barang siapa yang berhasil melalui ujian Allah di dunia ini, ya, dengan mentaati apa yang Allah perintahkan, menjalankan ibadah tadi, maka Allah akan karuniakan surga. Yang surga itu indahnya itu di luar bayangan kita. Ya, ketika kita pikirkan taman yang paling indah, rumah yang paling megah, wanita yang paling cantik, laki-laki yang paling ganteng, buat semua yang paling bagus di dunia ini, maka surga itu jauh lebih indah daripada bayangan kita. Dan bagi yang gagal, bagi yang ingkar, bagi yang kafir, maka Allah juga menjanjikan balasan berupa neraka yang sama seperti surga. Siksaannya itu jauh lebih besar dibandingkan siksaan yang ada di dunia. Maka kita bayangkan rasa sakit apa yang ada di dunia ini, siksaan yang ada di dunia ini, ya, kepedihan yang ada di dunia ini, itu tidak ada bandingannya dibandingkan siksaan dan kepedihan yang nanti ada di neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di potongan hadis ini Allah mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kita sudah diberikan kebebasan. Mau beribadah atau tidak, silahkan. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan amal soleh kita, tapi kita sendiri yang butuh. Kalau kalian mau selamat, kalau kita mau selamat, ya silahkan beribadah, silahkan beramal soleh. Kalau tidak mau, ya malas-malesan, ingkar, kufar, musyrik, ya nanti ada akibatnya sendiri. Ya tinggal menerima konsekuensi dari pilihannya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah menutup hadis ini dengan mengatakan, dan apabila mereka, yaitu seluruh manusia dan jin tadi, berkumpul dalam satu tempat dan memohon kepadaku, maka aku pasti memberi setiap mereka apa yang diminta
dan itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, kecuali seperti lautan air samudra dengan dicelupkan jarum ke dalamnya satu kali. Maka di sini Allah ya menyambut tadi yang Maha Pengampun, yang Maha Memberi rezeki. Ya Allah itu apa? Saking kayanya Allah Ta'ala. Ya Allah katakan Allah itu maha kaya, Allah maha kuasa. Ketika seluruh manusia dan jin itu berkumpul dan mereka itu memohon satu-satu, ya, semuanya memberikan permohonan, terserah permohonannya apa saja. Ada orang yang meminta dunia dan seisinya, dikasih. Ada orang yang meminta emas sebesar bumi, dikasih. Ada orang yang meminta alam semesta misalnya, dikasih. Semuanya dikasih. Apapun yang dia minta dikasih sama Allah Ta'ala. Maka permintaan itu tidaklah mengurangi kekayaan Allah, tidaklah mengurangi kekuasaan Allah, melainkan ada lautan samudra, ya, kemudian dicelupkan jarum, ya, bukan jari Pak, jarum itu dicelupkan. Nah, air yang nempel di jarum, itulah nikmat yang Allah berikan tadi, permohonan yang Allah kabulkan tadi. Jadi hanya setetes di jarum yang berkurang. Allah itu menggambarkan betapa besar kekuasaan Allah Ta'ala, tidak terbatasnya kekayaan Allah Ta'ala. Maka jangan pernah merasa segan, ya. Jangan pernah merasa malu minta sama Allah. Kalau sama Allah itu minta apa saja, ya, minta sebesar-besarnya, kan cuma minta gitu. Allah kasih ya alhamdulillah, Allah tidak kasih ya tidak apa-apa. Yang penting kita memohon, kita minta sama Allah, tentu dibarengi dengan usaha kita. Kemudian Allah melanjutkan, dan wahai hamba-hambaku, sungguhnya itu adalah amal perbuatanmu dan aku kembalikan kepadamu. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah, dan siapa yang mendapat keburukan, maka jangan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri. Maka di sini Allah menyampaikan bahwa setiap kebaikan itu datangnya dari Allah. Karena kebaikan itu datangnya dari hidayah. Kita bisa berbuat baik karena hidayah dari Allah Ta'ala. Maka setiap kita berbuat baik, bersyukurlah kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, karena hidayahmu kita bisa berbuat baik. Tapi kalau perbuatan buruk, perbuatan maksiat, itu datangnya dari nafsu kita, datangnya dari syahwat kita. Maka kalau ada orang yang terjatuh kepada kemaksiatan, jangan salahkan Allah. Karena ada orang yang maksiat, wah saya maksiat karena takdir Allah, saya maksiat karena keputusan Allah. Enggak ada seperti itu. Dia maksiat, dia berbuat buruk karena tidak bisa mengalahkan nafsunya, karena tidak bisa mengalahkan syahwatnya. Maka jangan salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Itulah kenapa kalau orang banyak ya, orang itu bisa tiba-tiba berbuat baik. Banyak ceritanya Pak. Sebelumnya itu bromocora, preman pasar, tiba-tiba karena mendengar ayat Allah langsung bertaubat, langsung jadi tatonya dihapus semua, langsung jadi marbot. Ada seperti itu, banyak cerita seperti itu. Karena kebaikan datang dari Allah, hidayah itu bisa datang kapan saja. Tapi kalau keburukan, nggak ada ceritanya kalau orang berbuat buruk tiba-tiba, itu nggak ada Pak. Sebelumnya itu orang soleh, kemudian besok jadi maling motor, ternyata mesti keburukan itu dari kecil-kecil. Orang itu kok bisa maling motor karena sebelumnya maling yang kecil dulu, dari gosok sandal, nanti ngambil pulpen, ngambil uang saku temen, lama-lama jadi yang besar. Orang bisa membunuh dari yang kecil-kecil dulu, dari bully,
ya menjahili temennya, lama-lama mukulin, lama-lama kasar, sampai bisa membunuh. Karena keburukan itu datang dari nafsu, mesti pelan-pelan. Gak ada ceritanya keburukan itu tiba. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Iki jatuh, jamin bener nggih? Bener pelakon. Jam nanti saya. Nggih. Niki sesuai jadwal ini, saya. Napa telat betul? Sesuai. Oke, karena sudah masuk waktu Isya, saya coba sampai sini terlebih dahulu. Jika ada salah kata, maka datanya dari diri saya sendiri dan saya menolak sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nur wal qalbi ma yahsuru wastabiqul khairat. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.